Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izinnya kita bisa datang ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Kita bermohon kepada Allah setiap amal kebaikan yang pernah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan asbab nanti penghapus daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Disebut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau ini asli daripada penduduk Madinah. 15 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau sudah lahir di Madinah. Berarti ketika Nabi meninggal dunia, Jabir bin Abdullah itu berusia sekitar 25 tahun. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, usia Jabir 15 tahun. Ketika terjadi perang pertama kali, usia dia baru 17 tahun. Jadi dia termasuk orang yang awalnya tak diizinkan Nabi untuk berperang. Jadi ketika dia ingin perang, kata Rasulullah, minta izinlah kepada ayahmu, kata Rasulullah. Ayahku tak mengizinkan ya Rasulullah. Jadi apa yang diizinkan ayahmu apa? Engkau cukup menjaga saudari perempuanmu di rumah. Jadi dia punya 9 orang saudari perempuan. Menjaga 9 orang saudari perempuan di rumah itu lebih mulia daripada perang, kata ayahnya kepada Jabir. Alhasil Jabir mengadu ke Rasulullah, kata baginda Nabi, iya itu juga jihad. Jadi keinginan anak-anak muda di zaman Rasulullah untuk jihad, untuk perang, itu Masya Allah tinggi sekali. Justru dia protes kalau dia tak diikutkan perang. Dia sudah memikirkan bagaimana Islam ke depannya. Berbeda dengan anak-anak kita hari ini. Anak kita di usia 17 tahun hari ini masih sibuk dengan gamenya, masih sibuk dengan dunianya. Tapi sahabat Nabi SAW di usia 17 tahun itu sudah memikirkan bagaimana berkembangnya Islam ke depannya. Itu mulia daripada sahabat Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah. Banyak mukjizat Nabi. Beliau termasuk 3 orang daripada tokoh periwayat hadis. Pertama itu Abi Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Sayyidina Anas bin Malik, kemudian Sayyidah Aisyah. Ini 5 perawi hadis terbanyak. 5 perawi hadis terbanyak, lebih daripada 2000 hadis yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Abi Hurairah ada 4000 sampai 5000 hadis. Abdullah bin Umar macam itu juga. Kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Sayyidina Anas bin Malik 3000, Sayyidah Aisyah di atas 3000. Maka 5 periwayat hadis ini periwayat yang paling banyak mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Abdullah ini lahir di Madinah sampai wafat pun di Madinah. Jadi wafat di Madinah, lahir di Madinah. Madinah dulu dikenal dengan Yathrib. Yathrib ya karena kotornya, karena tak eloknya kota itu bernama Yathrib. Haram di mana-mana saja, kotoran di mana-mana, riba, syirik banyak. Dirubahlah Yathrib dengan menjadi Madinatul Munawwarah, Madinah kota yang bercahaya. Betul bercahaya ila yaumina hadza, sampai hari ini Madinah itu sangatlah bercahaya. Bercahaya. Kita baru saja turun dari bandara, itu keinginan kita sudah banyak memandang ada cahaya yang sangat, walaupun cahaya lampu mungkin dalam pandangan kita
yang agak terang di sekelilingnya, kita pastikan itu adalah sekitar Masjid Nabawi. Memang Madinah dulu tu kecil. Kata masyaikh, saya pernah mendengar dulu, Madinah itu mungkin kalau hari ini ala sur, kata sur itu pagar. Jadi yang di pagar Masjid Nabawi hari ini, kan ada di pagar tu pintu 3, 4, pintu berapa lagi itu itulah yang Madinah dulu itu. Sampai di situ cuman perkampungan Madinah dulu itu. Yahudi tinggal di dalamnya, kaum muslimin tinggal di dalamnya. Hari inilah mulai dibuka-buka sehingga banyak orang yang tinggal di Madinah. Dan bahkan orang-orang Arab kalau mereka tiap tahun tu tidak ke Madinah, mereka agak lain rasanya. Pokoknya dalam tiap tahun itu rihlah mereka, perjalanan mereka itu ke Madinah, kalau tidak ke Makkah, kalau tidak ke Taif. Biasanya ke Makkah mereka pas hari-hari libur. Di hari-hari libur mereka berangkat ke kota Makkah, tapi pas di hari yang lain mereka balik lagi ke Riyadh. Riyadh ya tempat mereka bekerja. Ya Riyadh macam Jakarta kita lah. Jadi jangan heran pula di Riyadh ada ada diskotik, ada apa gitu ya. Riyadh tu macam kota besar, macam Jakarta. Tapi kalau di Makkah dan Madinah, insya-Allah masih Allah jaga. Tidak ada. Jadi jangan sampai kita terbawa isu yang tak bagus pula. Di Makkah sudah ada karaoke, sudah ada diskotik apa. Enggak, Makkah Madinah Allah jaga. Ya, tapi kalau mulai dari ke Jeddahnya, mungkin ke Riyadhnya, tu sudah kota-kota besar, jadi jangan kita heran. Di Samoja, Arab ke Jawanya sama manusia aja. Manusia yuhibbus syahwat. Manusia itu mencintai syahwat. Sama dengan kita. Jangan kita. Maka mereka buat konser. Ya, tapi jangan dianggap konser itu di Makkah. Tidak. Kita jangan sampai melecehkan Makkah pula kita. Konser itu bukan di Makkah. Konser itu di luar daripada tanah haram. Ya, kebijakan daripada pemerintah mereka lah. Itu salah satu penyebab karena mereka terlampau dikekang. Jadi aturan negara itu kalau terlampau dikekang, ya, masyarakat pun kadang juga agak gimana, bosan atau macam mana. Di Saudi dulu tak boleh perempuan mengendarai mobil, kendaraan tak boleh. Dulu saya masih ingat dulu itu tak ada kita tengok perempuan yang mengendarai mobil. Hari ini perempuan sudah diizinkan mengendarai mobil di Saudi. Di Saudi sudah diizinkan perempuan mengendarai mobil. Beda dengan Mesir. Mesir dari dulu memang perempuan sudah mengendarai mobil macam di Indonesia. Kadang sopir Tramco kalau kami bilang, seperti sopirnya kendaraan yang ke Pelalawan, ke Rahul itu, Sperban. Sperban apa? Trapel, kalau kami bilang Sperban itu. Yang putih itu Tramco, kalau orang Arab bilang Tramco, kalau kami Mesir Tramco. Itu ada sopirnya perempuan, baga dia perempuan. Ya kadang sambil nyetir tu merokok mereka. Jadi sama seperti di kita, perempuan nyetir merokok. Di Saudi dulu tu tak boleh, perempuan tak boleh mengendarai mobil. Bahkan sudah dikeluarkan fatwa dulu oleh muftinya haram. Hari ini bagaimana? Dibolehkan oleh negaranya, dibiarkan oleh negara yang, karena hak daripada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan untuk melangsungkan kehidupannya itu sama, tak boleh dibedakan. Bagaimana laki-laki mencari harta dengan cara menyetir sopir boleh menerima gaji, seperti itu juga lah perempuan dengan menyetir boleh juga mereka menerima gaji. Itu yang difatwakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Maka orang-orang Saudi, ulama-ulama salafi lah kebanyakan, itu marah betul kepada Syekh Yusuf Qardawi. Karena Syekh Yusuf Qardawi ini agak wasi'. Pemikiran beliau luar biasa, lapang. Ya walaupun dalam satu sisi beliau memang agak pergerakan begitu, tapi kalau dalam masalah fikih, usul fikih, apalagi dalam masalah zakat dan lain sebagainya, beliau agak lapang pemahaman beliau. Maka ada yang mengatakan karena beliau itu mazhabnya Hanafi. Apalagi perempuan tak boleh bekerja, tak boleh. Di Saudi perempuan tak boleh bekerja. Tahun-tahun ini, 2 tahun yang lalu kalau tak salah saya, awal mula Covid saya ke Saudi, itu perempuan-perempuan sudah mulai bekerja. Hari ini kalau kita datang ke Saudi, itu resepsionis sekarang yang melayani kita sudah perempuan. Ya walaupun pakai cadar,
Ya, alal aqal mereka perempuan lah begitu. Dia yang melayani kita. Mau kamar berapa, nomor berapa, yang nak charter, yang nak pakai kamar yang mana, nak deluxe kah, nak VIP kah, nak biasa kah. Itu sudah perempuan. Dulu laki-laki semua kita tengok. Sekarang sudah perempuan. Makanya itulah kata anak raja, kita akan mengembalikan Arab yang lama, Arab yang sesungguhnya, peradaban Arab itu. Jadi peradaban Arab itu kalau nak dia kembalikan memang dah habislah masa-masanya Wahabi itu. Jadi memang kalau sekarang kita lihat Islam lahir di Arab, itu yang tertinggal hari ini cuma dua saja, Ka'batullahis Syarifah dengan makam Nabi. Itu saja yang tertinggal. Tak ada lagi. Rumah Nabi di Madinah mana, rumah sahabat Sayyidina Utsman mana, rumahnya Abu Bakar mana, rumah tempat Nabi menginap pertama kali, rumahnya sahabat Nabi yang bernama Aba Ayyub Al-Ansari mana. Habis. Dulu itu dijaga, Pak. Dulu dijaga. Bahkan kata para masyaikh kami, tahun-tahun 40-an, 50-an kalau ke Makkah, masih berjumpa kita tempat-tempat bersejarah itu. Nah, ni rumah Aba Ayyub Al-Ansari, di sinilah Nabi pertama kali dulu datang. Di sinilah Nabi menginap pertama kali di Madinah. Inilah perbatasan Madinah dulu, awal pintu masuk Madinah. Di sinilah Nabi disambut oleh anak-anak dengan orang-orang dewasa, orang-orang penduduk Madinah. Dulu tahu kita. Dan bahkan sampai tahun 70-an, kalau tak salah tahun 70-an, ada mengatakan tahun 70-an, itu di Ma'la itu, Ma'la itu tempat pemakamannya isteri Rasulullah Sayyidatuna Khadijah itu masih dibuat gubahnya itu. Masih ada gubahnya. Seperti kubah daripada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir Wahabi didatarkan, dihancurkan karena seolah-olah mengkhususkan kuburan, kata dia. Padahal bukan, karena ingin memberitahu kepada orang ramai itu makam istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang didatarkan. Tapi alhamdulillah juga lah tidak mereka samakan dengan makam yang lain, agak dibedakan juga. Walaupun batu yang mereka ungguk, ada batu nampak apa ibu, atau pondasi kalau pergi ke Ma'la atau masuk kalau masuk ke Madinah Baqi', itu ada pondasi itu. Berarti itu makamnya sahabat Nabi lah itu, bukan makam orang sembarangan itu. Kalau yang biasa-biasa saja itu makamnya orang-orang awam gitu. Begitu. Jadi dibalikkan peradaban itu kembali, insya-Allah. Dan itu sangat menjadi nilai positif untuk kita, sehingga rasa mahabbah kita timbul balik, rasa sayang kita, rasa cinta kita. Ya, Nabi kita hidup di Makkah Madinah saja. Nabi di Makkah, Madinah, Makkah, Madinah, Makkah, Madinah. Ya pastilah daripada sekian banyak perjalanan Nabi Makkah, Madinah, itu banyak yang dilakukan oleh Rasulullah dan bahkan tempat singgahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana rumahnya orang-orang yang berdialog di rumah itu, mereka akan membunuh Rasulullah. Dulu masih dijaga ini. Sekarang untung katanya itu rumah kelahirannya Rasulullah yang ada itu Maktab Makkah itu. Itu tempat kelahirannya Rasulullah. Itu pun akan digusur dulunya. Saya dapat info dari kawan-kawan, itu juga akan digusur dulu awalnya. Tapi ketika nak dihancurkan, alat tak mampu untuk menghancurkan. Katanya seperti itu. Jadi dipaksa juga, alat tak menghancurkan. Jadi kata raja biarkan saja, jangan dihancurkan. Kan itu cuma bangunan kecil lagi di tengah-tengah. Sekarang sudah letaknya di tengah Masjidil Haram jadinya. Karena semuanya dipugar, pasar seng tak ada lagi, dipugar, terletaklah itu saja di situ. Itu tempat kelahirnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Abdullah lahir di Madinah, kemudian wafat di Madinah. Beliau orang yang paling banyak melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi ketika beliau ikut gotong royong perang Khandaq. Perang Khandaq itu menggali parit. Jadi digali parit digali, kemudian musuh kan tak nampak, itu ada parit di depan. Laju musuh tadi dengan kudanya, sekali masuk ke bawah. Maka perang Khandaq salah satu tujuannya untuk itu. Ya, tidak dapat musuh masuk ke tempat kita dengan digalinya parit. Biasanya perusahaan-perusahaan menggali parit juga, cuman biasanya untuk gajah jangan masuk. Maka menamulah parit gajah namanya.
Jadi kalau gajah lah masuk tu, gajah tak bisa keluar, mati saja gajah di dalamnya lagi. Macam tu jugalah. Jadi perusahaan itu pakai cara perang khandak juga yang dia buat nampaknya untuk menyelamatkan sawit ni. Jadi digali keliling 1000 hektar, digalilah keliling pakai eskapator 1000 hektar. Gajah tak bisa masuk. Macam tu dulu perang khandak, digali sehingga musuh tak bisa menyeberang masuk ke Madinah. Mana yang tak tahu itu itu parit, ya masuk mereka mati. Jadi sahabat Nabi SAW, bayangkan yang digali itu bukan tanah, yang digali itu gunung batu. Ya Allah ya Karim, gunung batu. Itulah yang digali tau. Berapa hendaknya kekuatannya para sahabat, berapa hendaknya kesabarannya para sahabat. Termasuk yang menggali itu juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika itu pas sudah lama tak makan. Nabi pernah makan, tak makan 2 hari, 3 hari pernah Nabi tak makan. Itu disebutkan dalam riwayat hadis. Wa wada'al hajara, dalam rawi bersanji ada itu. Wa wada'al hajara minal ju'i wa qad utiya mafatihal khaza'inil ardiyah. Wa wada'al hajara minal ju'i wa qad utiya mafatihal khaza'inil ardiyah. Nabi ketika Nabi lapar, Nabi ikatkan batu di perut Nabi. Perut Nabi batu, itu tanda Nabi lapar. Kalau ada benjolan di perut Rasulullah, itu tanda Nabi lapar. Tanda Nabi sudah tidak makan beberapa hari, 2 hari, sudah 3 hari. Jabir bin Abdullah tahu. Yang memang yang akan dimakan itu tak ada. Yang akan dimakan itu yang tak ada. Itu maka Rasulullah SAW menahan. Jadi Sayyidina Jabir bin Abdullah balik pulang, sampaikan ke isteri, ada tak yang akan dimakan? Ada tak yang akan bisa kita masak hari ini? Kata Jabir kepada sang isteri. Dia tak ada dobang, kata sang isteri. Illa kecuali ada 1 ekor kambing. Kambing itu kambing kecil. Dia mengatakan kambing gadis, anak kambing yang kecil ada di kandang. Kemudian segenggam gandum. Kata Jabir bin Abdullah kepada istrinya, udah kita sembelih saja ini, kita sembelih ini dan kita masak. Kita ajak Rasulullah SAW datang ke rumah. Jadi dimasaklah makanan tadi, kambing tadi, ya porsi namanya kambing kecil untuk 4-5 orang lah begitu dia, disampaikan ke Rasulullah SAW. Jadi kata Jabir bin Abdullah ke Rasulullah, ya Rasulullah, nanti dari sini kita langsung ke rumah saya ya Rasulullah, kita makan di rumah saya ya Rasulullah. Jadi baik, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi umumkan kepada sahabat. Kata Nabi, sahabat yang hadir, kata Rasulullah, ada sekitar 76 orang yang hadir kalau tak salah. Kita nanti diundang oleh Jabir datang ke rumahnya untuk makan siang. Jadi undangan tadi 76 orang, sedangkan porsi untuk 5 orang. Jadi di situ rusuhnya Jabir, nampak mukjizatnya Nabi oleh Jabir bin Abdullah. Jadi kata Nabi, jadi risau kata Rasulullah, biarkan saja tungku tadi, biarkan saja periuk tadi di atas tungkunya jangan diangkat. Jadi Nabi sampai Nabi kacau macam tu. Kemudian kata Nabi, waqsim lahum, bagikan kepada mereka. Dalam riwayat hadis, setiap yang mencicipi, setiap yang ikut makannya merasa kenyang keseluruhannya. Itu mukjizat Nabi SAW. Itu mukjizat Nabi. Sama dengan mukjizat Nabi dalam hadis sahih Bukhari juga itu. Sayyidina Abi Hurairah yang lapar, yang belum makan, Nabi punya susu, kata Nabi, imbau kawan kalian yang di sufah tu, kata Nabi, suruh dia minum, berganti-gantian minum. Abi Hurairah la comel, kau nak dapat karena susu tu semangkuknya. Sedangkan orang ada sekitar 84 orang. Aku takkan dapat ini, kata, semangkuk, tapi tak berkurang-kurang sampai jatah Abi Hurairah. Zid, kata Rasulullah, tambah minum, ditambah minum, tambah minum lagi. Padahal kalau dalam logikanya dah habis dah. Semangkuk dia. Itu mukjizat Nabi SAW. Bertambah terus. Tu. Jadi sering kejadian seperti itu yang dialami oleh para sahabat. Di antaranya Jabir bin Abdullah. Bagikan ke mereka, dibagikan, makan. Itu mukjizat namanya. Kita jangan cuba-cuba lah macam tu lagi. Takkan apa buat malu gitu. Apa dah buat je lah 20 porsi. Bisa jadi 60 begitu. Macam mana cara nak jadi 60 itu? Tak bisa ambil malu kita nanti. Dalil hadis itulah yang menjelaskan boleh kita
mengajak boleh, tidak boleh kita mengajak orang datang ke undangan kalau orang itu tak diundang. Maksudnya kita yang diundang. Wak ajak pula kawan awak, lah pai beroleh wak tampik sianu, kata kita. Itu tak boleh. Illa Rasulullah. Yang boleh itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan betul dalam syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dalam hadis itu yang boleh mengajak orang lain datang ke pesta atau ke walimah itu cuma Rasulullah. Orang lain tak boleh. Kita tak boleh ngajak. Awak diundang orang, awak ajak pula kawan kita, tak boleh. Tapi kalau Nabi boleh. Itu dia bedanya. Kalau Nabi boleh, kalau kita tak. Kalau kita saja yang diundang, ya berarti kita saja yang pergi. Kalau diundang kita dengan keluarga, ya berarti kita keluarga. Pembantu bisa dibawa tu lah. Ke dibawa pembantu, dibawa belum mintuo, dibawa belum anak yang diundang awak surang ya. Jadi tak boleh, tak boleh. Jadi sudah ada aturannya dalam Islam. Yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, baginda Nabi boleh. Kalau kita tak boleh. Jadi jangan dia buat pula lah. Ikut kadang yang diundang seorangnya. Bekau datang pak ya, bekau apa? Yalah. Rupa di situ sadanya. Mintunya bawa denyo anaknya dia bawa dengan bekau, isi amplop 50,000. Itu zalim kita namanya. Qala, jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir bin Abdullah. Jabir. Jarang orang kita buat nama anak Jabir ini. Jabir. Zubir ada, Zubir ada, Zubir, Zubair ada, Jabir jarang. Kenapa jarang Jabir? Jabir belum pernah kita menjumpai Jabir. Jibril ada, Jabir. Kalau di bahasa acunya bisa dipelesetkan jadi Jabio namanya. Maka takut orang buat nama Jabir ke mungkin. Jabio. Radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, berjalan di pasar. Jadi Nabi pernah ke pasar, pernah, tapi tak sering. Tak sering. Salah satu tempat yang sebisa mungkin kita elakkan. Di antaranya adalah pasar. Pasar itu tempat yang bisa kita elakkan, lebih elok kita elakkan. Kenapa? Karena pasar itu lebih identik dengan sesuatu yang tak elok. Apa yang tak eloknya Ustaz? Kotor pertama. Kedua, orang pakai jampi-jampi pasti di pasar. Orang pakai pawang, pakai jampi-jampi segala macam di pasar. Makanya doa masuk pasar itu dianjurkan betul itu, supaya kita jangan kena fitnahnya pasar, jangan terkena sihirnya orang-orang yang sedang memainkan sihir di pasar. Dusta banyak di pasar. Lebih banyak di pasar dusta lagi daripada di masjid. Di pasar, ya pastilah, walaupun dusta-dusta kecil banyak lagi di pasar itu. Maka perkara yang mesti harus kita elakkan adalah, salah satu di antaranya adalah pasar. Jadi Nabi maka Nabi kan sudah mengatakan dalam hadis Sahih Muslim itu, tempat yang paling mulia masjid, kata Rasulullah. Tempat yang paling hina pasar. Pasar. Ya, ini mengelakkan pasar maksudnya di sini bukan bagi pedagang. Kalau bagi pedagang mengelakkan pasar, mau apa pula ndak mengalihnya lah. Di situ mencari hidup dia. Ini bagi orang yang tidak ada kepentingan. Kalaupun ada kepentingan kecil, tak usah juga baru. Tapi kalau memang kebutuhan hajat, tidak apa-apa. Ya, membeli sesuatu untuk kebutuhan hidup, ya pergilah, tidak apa-apa. Mara bisauqin, Nabi berjalan di pasar. Wan nasu kanafaihi, manusia kiri kanan Rasulullah. Jadi dari dulu lagi sifat pasar itu punya apa namanya itu? Los, punya apa ya? Punya los ya. Kiri kanan itu orang berdagang. Kiri kanan berdagang. Pasar di Madinah seperti itu dulu. Pasar di Madinah seperti itu. Kiri kanan pedagang. Kiri pedagang, kanan pedagang. Ya macam pasar kita hari inilah. Macam itu dulu di Madinah, pasar-pasar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang sama berhadap-hadapan, ini menjual pakaian, yang di depan ini juga menjual pakaian, berhadap-hadapan dia. Maka kalau kita tidak bisa tawakal, kita kuat, tak usah jadi seorang pedagang. Kenapa? Cemburu nanti, iri hati nanti. Karena dagangan kita sama, bentuknya sama, dan bahkan pemberi modalnya pun sama. Termasuknya sama. Ikon yang dari Cina pun Cina je baru pemodalnya.
Sama-sama. Tapi ternyata Cina tadi lebih suka kepada Eko, karena kalau lebih laju, habis datang minjam lagi, habis datang lagi, yang ini tidak. Kalau tawakal kita tak kuat, tak usah kita jadi pedagang. Banyak dosa kita nanti. Ya mungkin dengan cemburunya, mungkin dengan tak sukanya kita, akhirnya kita jelek-jelekkan orang yang pedagang, yang berdagang di depan kita. Dagangannya sama. Itulah kata Said Jawis. Saya punya guru namanya Profesor Dr. Said Jawis, muhaddis, ahli hadis, guru besar hadis di Al-Azhar, baru meninggal dunia. Murid kesayangannya Syekh Yasin Al-Fadani. Nama beliau Dr. Said Jawis, Profesor Dr. Said Jawis. Jadi beliau bercerita, beliau menampakkan langsung ada pedagang yang berhadap-hadapan kedainya tadi. Yang dijual sama, ini sama jualannya dengan yang ini, sama kedai ini. Jadi beliau belanja ke pedagang ni, ke kedai ini, ditolak oleh orang kedai ini. Jadi kata orang kedai ini, Tuan Guru, Tuan Syekh, kalau boleh jangan belanja kepada saya. Barang yang Tuan Guru beli itu, barang yang Tuan Guru cari itu juga ada di kedai orang yang di depan tu. Ya udah, kamu saja, kata Tuan Syekh. Enggak, saya jangan lagi. Bukan saya menolak rezeki, jangan. Kenapa? Saya melihat dari tadi kami buka, sama-sama kami buka, itu warung orang itu belum ada yang berjual beli. Maksudnya belum ada datang pembeli yang membeli dagangannya. Sedangkan aku dari pagi tadi sudah ramai, sudah banyak. Jadi kata dia, beli sajalah ke sana Tuan Guru. Barangnya sama, kualitasnya sama, harganya sama. Lebih elok Tuan Guru beli di sana, membagi rezeki kepada orang di sana. Itu kata beliau masih ada di Mesir yang seperti itu. Beliau bercerita. Di kita ada tak di Indonesia yang model itu? Kalau ada tu yo serugo apa tadi tu. Ibu tadi tu. Ada nak di kita. Mohon maaf. Barang yang ibu cari tu lah ikutnya barang tu Ikutnya barang tu harga. Tapi mohon maaf kami nak menjual, nak kena ada di Indonesia ada. Cak ibu beli di situ lebo igo tak ada. Tak ada. Masih ada yang seperti tadi di Mesir, kata Dr. Said Jawis. Jadi jangan belanja situ lah, siko je lah kata. Jangan situ tu barang ni nak ancak tu dah. Kan tu di Indonesia tu nak ancak tu dah. Bekonya kan kicuh beko tu kata. Nya lain tapi mambiknya juga kami tu kata. Pada cik je orang mantau ke situ ni. Itu sifat yang seperti itu. Jadi marra bisuqin, Nabi berjalan di pasar. Dulu pasar Madinah lebih banyak yang mengisinya Yahudi. Itu diabadikan dalam sejarah. Yahudi itu memang dari dulu pintar berjual beli, Yahudi. Tapi kepintaran Yahudi berjual beli kalah oleh kepintaran pedagang Makkah yang hijrah ke Madinah. Hilang kehebatan Yahudi tadi. Sehingga Yahudi adalah yang menjual lapaknya. Yang punya lapak 5 tinggal 1 saja. Bukan dihadiahkan Yahudi. Karena kecerdasan daripada umat Islam ini. Umat Islam berdagang, ditiru cara Yahudi. Yahudi berdagang, murah sekali dikasihnya. Orang Islam ni berdagang, ya kalau ada piti ambil lah, kalau enggak ya bawa je lah, enggak apa dah hutang dulu. Itu cara Islam juga dulu seperti itu. Walhasil akhirnya yang punya 4 lapak jadi 1 lapak, dijualnya seluruhnya kepada orang Muslim. Muslim memang cerdas, Masya Allah, Alhamdulillah. Buktinya Sayyidina siapa? Utsman bin Affan yang membeli sumur itu. Yang membeli sumur Yahudi. Dulu Yahudi punya sumur di Madinah. Siapa yang ingin mengambil air, beli ke Yahudi. Setiap hari Yahudi ini mendapatkan uang. Yang membeli orang Muslim yang punya Yahudi. Datang Muslim beli air, datang Muslim beli air, datang Muslim beli air. Jadi kata Sayyidina Utsman, kalau tak salah dalam riwayat itu, beli sumur Yahudi. Dibeli sumur Yahudi, Yahudi tak mau jual. Kata Yahudi, kalau aku jual kepada kalian nanti, kalian pula yang menjual air ini. Aku dapat apa? Kata Yahudi. Aku tak mau menjualnya, kata Yahudi. Kata Sayyidina Utsman, jual harinya sajalah. Maksudnya dalam arti kata separuh saja. Separuh maksudnya bagaimana? Ya separuh harinya untuk aku, separuhnya harinya untuk kamu. Kamu mengambil separuh, aku separuh hari. Jadi kata Yahudi, juga Yahudi tak mau. Enggak, kata Yahudi. Enggak, nanti aku menjual air ini pakai apa lagi?
Kata Yahudi, dikurangkan lagi kecerdasan orang Islam kita itu. Kata Sayyidina Utsman, nah itu dah. Kata Utsman, ambillah olehmu sumur ini 5 hari, aku cukup 2 hari saja. Dengan harga yang mahal, kata Yahudi. Okey, tak apa-apa, kata Sayyidina Utsman. Dengan harga yang mahal. Bahkan harganya itu sampai kepada harga tahap awal pertama. Tak apa-apa, 2 hari. Kaum muslimin 2 hari boleh mengambil air tadi. Dibeli oleh Sayyidina Utsman, diumumkan, ambillah air selama 2 hari ini gratis, kata Sayyidina Utsman. Silakan ambil. Datanglah orang Islam mengambil air dari sumur tadi. Setiap hari selama 2 hari itu dipenuhkanlah embernya, drumnya, baskomnya, apa segala macam. Pas di hari Yahudi sepi, tak ada mengambil air lagi. Kenapa? Kebanyakan yang mengambil air kepada Yahudi itu adalah orang Islam. Tak ada lagi. Islam sudah menyiapkan air 2 hari yang lalu. Akhirnya lama-lama sepi. Akhirnya dijual Yahudi keseluruhannya kepada Sayyidina Utsman, dan Utsman pun mewakafkan kepada kaum muslimin. Jadi cerdas, pintar, itu sifat daripada sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi pun memiliki sifat fatanah. Fatanah itu cerdas dalam melakukan segalanya. Marabi sauqin, Nabi berjalan di pasar. Wan nasu kanafaihi, dan orang-orang ada di kiri kanan daripada pasar tadi. Orang-orang ada di sebelah kiri, orang-orang ada di sebelah kanan. Ditengok ke kanan, ditengok ke kiri. Famarra bijadin asaka mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udhunih. Berjalan, kemudian didapati, Nabi mendapati ada kambing yang sudah siap disembelih, tapi kambing ini kecil telinganya. Telinganya kecil sebelah. Ya, kecil ya, memang memiliki kecil telinganya tadi. Fa akhadha bi udhunih. Nabi ambil telinga kambing tadi. Thumma qala, Nabi katakan kepada sahabat yang mengikuti Rasulullah, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin? Adakah kalian yang menginginkan ini dengan 1 dirham? Maukah kalian membeli telinga ini dengan 1 dirham, kata Rasulullah? Faqalu, mereka berkata, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in. Kami tidak menginginkan. Ma nuhibbu annahu lana bi syai'in ma nasna'u bihi. Untuk apa kami telinga yang kecil ini ya Rasulullah? Sungguh tak ada manfaatnya bagi kami ya Rasulullah. Qala tuhibbu annahu lakum? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban. Untuk apa bagi kami ya Rasulullah? Ini dia sudah mati, telinganya kecil. Kalaupun dia hidup, tapi dia ni punya aib. Aibnya telinganya kecil. Fa kaifa huwa mayyit? Apalagi dia mati. Ketika dia hidup saja kita tak ingin karena dia punya aib, apalagi dia mati ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Faqala wallahi, demi Allah, kata baginda Nabi, ad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia lebih hina daripada telinga yang kecil ini. Kata Nabi, wallahi demi Allah, ad-dunya ahwan. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada yang kecil tadi. Telinga yang kecil tadi. Telinga tadi kan hina. Dibeli 1 dirham pun tak mau. Diberikan pun tak mau. Tak ada manfaatnya. Dunia lebih kecil lagi. Tak ada lagi manfaatnya. Lebih hina lagi. Begitu dia. Maka itulah yang disebut dengan aqallu minal qalili wa ashuquha adzallu minal zalili. Dunia itu yang sedikit daripada yang sedikit dan lebih hina daripada yang hina. Jadi nikmat dunia, hadis sebelumnya sudah kita baca, tak ada nikmat dunia ni yang kekal. Sebentar saja maka sudah dia hina. Sebentar saja ketika kita mendapatkan sesuatu, nikmat dunia tadi pun sudah hilang. Kemarin dicontohkan nikmat makan. Makan lezat sekali, makan malam tadi luar biasa, Masya Allah. Tapi ketika ditanya pagi ini kenikmatan nikmat malam makan tadi itu tak terasa lagi. Sama dengan orang yang pengantin baru. Nikmat awalnya malam pertama. Lah pagi hari cuba tanya, terasa nak nikmat malam pertama tu ketika pagi?
Tak, hilang dia. Tu nikmat dunia. Jadi dunia ni tak usahlah kita kejar kali. Begitu maksudnya hadis ini. Ya tak usahlah kita begitu tergiur karena dia adalah nikmat yang sementara. Bukan berarti kita dilarang oleh Nabi untuk kaya, ndak ada.